Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen FKIP Universitas Siliwangi, mengajar di jurusan Pendidikan Fisika. Saya menempuh mata kuliah Fisika Sekolah. Apa itu Fisika Sekolah? Untuk selengkapnya, simak materi berikut ini. Kalor dan perpindahan kalor. Pengertian kalor dan perpindahan kalor. Kalor adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor adalah perpindahan kalori yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor. Satuan kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga menaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Kalor dan perubahan suhu benda. Suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan kelama-kelamaan akan mendingin, mendekati suhu ruang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkaran sekitarnya. Kalor pada perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud benda dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah pada air mendidih yang berbuih dan berubah jadi asap saat dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan perubahan wujud dari akibat kalor, tepatnya perubahan wujud dari air menjadi uap. Selanjutnya yaitu jenis kalor. Jenis kalor dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kalor pembentukan. Kalor pembentukan kata adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat 1 mol senyawa dalam unsur-unsurnya, seperti berupa gas yang dituliskan dengan rumus molekulnya. Yang kedua itu ada kalor pengurangan. Kalor pengurangan adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurangi 1 mol senyawa menjadi unsur yang lainnya. Yang ketiga yaitu kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk 1 mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi eksoterm karena adanya reaksi kenaikan suhu. Yang kelima yaitu kalor pelarutan. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan 1 mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Yang pertama itu ada kalor jenis. Kalor jenis adalah karakteristik suatu zat yang menunjukkan kemampuan penyerapan kalor. Yang kedua, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada asas Black. Asas Black menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu lebih rendah. Yang keempat, prinsip kerja kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan besarnya energi kalor suatu zat. Selanjutnya yaitu prinsip kalor. Yang pertama itu ada kalor dapat mengubah suhu benda atau zat. Yang kedua, kalor dapat mengubah wujud benda atau zat. Macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Rumusnya yaitu Q per T sama dengan Ka delta T dibagi 1. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Rumusnya yaitu Q per T sama dengan Ha delta T. Radiasi. Radiasi melibatkan perpindahan panas dalam bentuk perambatan gelombang tanpa zat perantara. Dengan rumus Q per T sama dengan E delta T pangkat 4. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 5 sampaikan dengan materi kalor dan perpindahan kalor. Terima kasih.